Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Tentu di antara kalian pernah mendengar film yang berjudul Lord of the Ring atau Hobbit atau Hobbiton. Coba lihat background ini. Kalau kalian pernah melihat nonton filmnya Lord of the Ring, kalian pasti mengenal background video ini karena video ini aku ambil di lokasi di mana film-film Lord of the Ring itu diambil. Nah, sekarang silahkan menikmati video yang ada di background ini ya, sambil mendengarkan cerita aku ngalor ngidul seperti biasa. Nah, aku kali ini akan cerita tentang kehidupan pelaut Indonesia yang ada di kapal ini. Sangat menarik sekali karena seperti biasa orang Indonesia itu sangat kreatif sekali. Seperti misalkan YouTuber ya, YouTuber Indonesia saya temui sangat menarik sekali karena mereka selalu satu langkah lebih pintar dari YouTube ya. Bisa mempunyai kreasi ini itu atau bagaimana caranya bisa menaikkan jam tayang atau cara bikin duit di YouTube. Nah, seperti yang dibicarakan di grup ya, di grup WA, ada satu grup, kalau nggak salah Grandma Uti ikut dalam satu grup yang sangat menarik sekali. Nah, seperti itulah saya kagum dengan orang-orang Indonesia. Tidak kalah menariknya juga pelaut Indonesia yang bekerja di kapal ini. Di antaranya ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah seorang ya. Mereka cerita tentang kehidupan dia selain dia mendapatkan gaji dari pekerjaan mereka di kapal ini, di kapal pesiar. Mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan. Nah, apa itu pekerjaannya? Potong rambut, bayangkan. Nah, pernah nggak kalian berpikir bekerja sebagai tukang cukur, tukang potong rambut di kapal pesiar? Nah, itulah mereka. Jangan dianggap enteng ya. Di kapal pesiar ini kira-kira ada 1.000 atau 1.500 awak kapal yang bekerja di kapal pesiar ini. Sedangkan kapasitas penumpang sekitar 2.500 atau 3.000 penumpang. Nah, orang ada yang saya itu ya ngobrol-ngobrol kemarin tuh seorang masih muda, awak kapal masih muda, dan dia pada waktu senggangnya, sewaktu dia tidak bekerja, dia mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang cukur, tukang potong rambut untuk teman-teman pekerja awak kapal yang lain. Nah, 1.500 orang itu tidak sedikit ya. Awak kapal yang bekerja di sini 1.500 orang dan mereka semua itu perlu potong rambut. Tentu mereka di kapal ini ada salon untuk facial, spa, potong rambut. Ada itu disediakan untuk penumpang, tapi ya mahal sekali. Istri aku kemarin potong rambut dengan color, dengan warna, ganti warna rambutnya ya. Itu aja habis hampir 200 US dollar. Tentu awak kapal tidak akan potong rambut di situ. Jadi mereka potong rambut dengan siapa aja yang bisa memotong rambut mereka. Tentu lebih murah harganya ya. Dia bilang satu kepala potong rambut laki-laki ya ini ya, 5 dolar. Kalau mau dibandingkan istri aku potong rambut dengan color, mau warna ya,
itu hampir $200. Bedanya seperti itu. Nah, ini karena sesama pekerja, maka itu hanya di-charge, hanya dikenakan biaya $5 per kepala. Dan jadi mereka yang motong rambutnya orang Filipina, orang Indonesia, orang India, atau gitu loh. Siapa yang perlu potong rambut, nah seperti itu kira-kira, per kepala $5, dan menurut dia itu bisa bikin duit sekitar $3.000 per bulan, bayangkan. Bukan main. Itu menurut aku sangat kreatif sekali. Nah, 3.000 per bulan itu bukan gaji mereka loh. Ini adalah pendapatan dari hasil memotong rambut. Okay, so just behind me, just here, we have the party field. So this is where you see Bilbo celebrate his birthday party in the Fellowship of the Ring. It's quite a big birthday as well. He's turning quite a good age for anyone. Anyone remember how old he is? 39. Nope. Bukan main kan? Nah ini dia. Saya sangat salut dengan orang-orang yang kreatif seperti ini. Selain bekerja di kapal, mereka bisa cari jalan untuk potong rambut juga. Nah, ada satu lagi yang menarik. Ada orang yang jadi tukang pijet di kapal. Nah, tukang pijet di kapal mijeti siapa? Ya mijeti orang-orang yang pekerja-pekerja yang capek, kerokan apa itu, yaitu dibantu. Siapa yang mau kerokan dikeroi. Siapa yang mau pijet, ada yang bisa tukang pijet. Tapi itu hanya untuk sama-sama pekerja ya, pekerja awak kapal yang capek dipijeti, mau kerokan segala macam, ada ya, tukangnya. Nah, untuk itu pun juga bukan gratis loh. Mereka juga harus bayar. Nah, itulah kreatifnya mereka-mereka ini ya. Sangat menarik menurut aku. Nah, terus banyak lagi ya mereka ini, walaupun mereka juga dikasih makanan free ya. Makanan ya enak-enak, disediakan makanan oleh perusahaan kapal pesiar ini. Tapi herannya ya, kalau kalian mungkin nggak percaya ya, kalau kapal sandar mereka tuh sedapat mungkin keluar belanja. Belanja apa? Kalian tahu nggak? Mereka hanya keluar kepingin belanja, beli super mie. Percaya nggak? Sudah dikasih makanan enak, mereka masih kepingin makan super mie. Terus saya tanya, di kapal dikasih makanan enak kan? Kenapa kalian beli super mie? Alah, bosan Pak katanya. Makanannya masakan bule belenek katanya, bikin enak katanya. Jadi tidak sesuai dengan lidahnya gitu. Jadi mereka masih ingin masak makanan seperti super mie atau itu seperti itu, mereka masih kepingin makan seperti itu karena lidah-lidahnya terbiasa di Indonesia makan super mie. Nah itu, tapi super mie tidak ada, Indomie itu nggak ada, jarang sekali didapat. Tapi ya mie yang buatan Hong Kong, buatan Taiwan, Korea gitu yang mereka beli. Terus sambal lombok juga. Nah kadang-kadang ada lombok botolan yang dari Thailand atau dari Vietnam. Mereka beli juga. Atau kalau orang yang baru pulang cuti, mereka itu biasanya membawa makanan Indonesia. Misalkan sambal goreng tempe, tahu, teri itu ya. Mereka bawa dari Indonesia itu satu bungkus besar. Untuk ya itu tadi, untuk makan di sini kalau bosan dengan makanan masakan bule atau masakan India, mereka itu membawa cadangan makanan macam sambal goreng tempe atau sambal bajak yang di botolan itu ya. Mereka bawa seperti itu.
persediaan makan di sini. Kadang-kadang kalau persediaannya habis ya mereka bikin sendiri, diakal-akali, nggak tahu gimana. Tapi mereka itu semua itu lucu-lucu, sangat kreatif. Nah, aku ketemu karena aku sering ketemu kalau keluar itu mereka tuh belanja. Seperti yang terakhir itu ya, saya keluar ketemu satu grup orang Indonesia dengan orang Filipina keluar, terus bawa belanjaan. Terus aku tanya, belanja apa ini Pak? Oh makanan. Terus aku lihat super mie yang dibeli. Sangat lucu sekali. Nah, tapi ya memang seperti itu ya. Lidahnya sudah memang lidah Indonesia seperti itu ya. Bagaimana walaupun sudah merantau pun dikasih makanan enak pun masih kangen dengan makanan Indonesia. Saya sendiri yang sudah lama tinggal di luar negeri, kadang saya itu masih kepingin makan nasi. Lah memang perut saya ini perut nasi itu. Tapi ya karena terlalu gendut ya perut saya itu seperti hamil gitu. Seperti wanita hamil. Jadi kadang-kadang aku tidak makan nasi karena itu ya. Untuk mengurangi karbohidrat, jadi aku nggak makan nasi supaya nggak jemblung gitu. Nah, terus lagi karena juga ya nasi itu jadi gula. Kalau untuk orang yang sudah berumur itu sebenarnya makan nasi itu tidak baik. Nah itu di grup WA ya, ada itu Grandma Uti atau yang lain-lain itu menyarankan makan telo, makan pohong godok itu katanya bagus, ya memang lebih bagus dari makan nasi gitu loh. Ya memang kelihatan masakan di kapal ini mewah-mewah. Iya mewah-mewah memang. Tapi gizinya tuh bukan main loh, terlalu tinggi. Apalagi kalau kalian sudah umur, makanan barat ini, bisa gendeng tenan itu ya. Terlalu manis, terlalu banyak gizinya, akhirnya ya bisa badan bisa cepat gemuk, atau kalau itu bisa jadi penyakit kencing manis segala macam, darah tinggi, kadang terlalu banyak garamnya juga, terlalu asin. Jadi kita harus pinter-pinter menjaga apa yang kita makan. Kalau enggak ya cepat modar kok engko. Ya memang enak-enak ya. Nggak terasa ya. Nah ini aku sudah lama tidak upload video. Karena yang nggak ada waktu mau bikin video, mau mengedit video. Stok aku banyak, tapi harus aku edit. Jadi nggak ada waktu, akhirnya ya sudah berapa ya? Sudah 8 hari, 10 hari, 8 hari, atau 7 hari aku nggak pernah upload video. Ya adanya yang ngomel ngoceh terus di itu live streaming. Ini baru pertama kali di kapal aku mengupload video. Maaf kalau saya jarang silaturahmi ke channel kalian karena internet aku di sini sangat terbatas sekali. Terus kecepatannya tidak secepat seperti internet yang ada di rumah aku. Kira-kira hanya sekitar 4G gitu. Jadi saya nggak sempat untuk nonton channel kalian. Tapi harap sabar, nanti setelah selesai liburan aku ini, aku pasti akan silaturahmi nonton channel kalian lagi. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani aku hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.